Ternyata ya, kalau dilihat 70% pelanggan, dia beralih ya ke kompetitor itu bukan karena harga, tapi karena poor service. Nah, apa sih sebenarnya service excellence? Sadar ada produk atau services. Tapi kalau misalnya si company tersebut dia tidak membranding atau tidak melakukan promosi gitu kan, atau membuka resto di pinggir jalan, tapi nggak ada yang namanya spanduk, nggak ada yang namanya misalnya billboard, nggak ada yang namanya promosi. Kayak customer itu nggak akan sadar ya. A yang pertama aware, maka akan lanjut ke A yang kedua, yaitu appeal. Customer itu dia mulai. Oke, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. malam, warahmatullahi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Salam kenal. Saya dengan Malvin. Materi malam ini tentang Service Excellence Blueprint. Baik, kita langsung ke next slide ya. Service Excellence Blueprint. Materi malam ini terkait dengan Ziada formula bahwa materi ini akan relate dengan people and team development ya. Berhubungan juga dengan mindset, kemudian ada skill, knowledge, attitude, behavior, dan experience. Ini terkait dengan people, di mana nanti orang-orang yang tergabung di dalam satu divisi, dia akan membentuk kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi ya. Nah, nanti dari tim tersebut, kan biasanya dalam satu perusahaan ya, nanti juga akan ada divisi-divisi lain ya, terkait ada sales, marketing, human capital, financial, operasional. Nah, ini juga akan semuanya relate ya. Jadi, service excellence itu akan mencakup ke semua aspek dari divisi dalam satu company ya. Ketika ada problems, maka nanti solusi-solusinya insya Allah ya bisa teratasi dengan materi pada malam hari ini. Nah, perkenalkan, saya Malvin Ariestiano. Alhamdulillah saya sarjana ekonomi dari Unikat Majaya. Kemudian saya juga certified trainer dari BNSP, certified practitioner dari Neo NLP. Kemudian, alhamdulillah juga saya Steven License Promoter dan juga co-founder dari Vision Develop Indonesia. Kita mau bicara tentang data nih, Bapak Ibu. 70% pelanggan B2B ini dia beralih ke kompetitor karena poor service, bukan karena harga. Pernah ngalamin nggak ya? Jadi misalnya Bapak Ibu yang ada di satu company gitu kan, tiba-tiba penjualannya menurun nih, menurun drastis gitu kan dibandingkan dengan tahun lalu. Ternyata ya, kalau dilihat 70% pelanggan dia beralih ya ke kompetitor itu bukan karena harga, tapi karena poor service gitu. Ini berdasarkan data ya. Kemudian, 89% pelanggan mengatakan pengalaman pelayanan sama pentingnya dengan kualitas produk itu sendiri. Gitu. 70% customer yang puas akan merekomendasikan kepada yang lain. Kemudian, 140% customer yang puas cenderung menghabiskan lebih banyak dibandingkan customer yang tidak puas. Nah, sekarang kalau kita tarik problems yang umum ya, yang terjadi di dunia manufacturing atau di dunia sales distribution atau apapun lah ya gitu di sebenarnya kan company-nya banyak ya. Nah, umumnya ya yang terjadi adalah pending stock delivery, lemahnya koordinasi antara produksi, gudang dan juga logistik. Jadi ketika satu divisi itu ada apa ya miskomunikasi ataupun miskoordinasi ya gitu. Ini menjadi penyebab untuk pending stock delivery. Kemudian inaccurate stock, jadi sistem inventory-nya tidak real time nih, menyebabkan over atau under stock. Lack of internal communication, jadi antar divisi nih komunikasinya masih kurang update gitu, sehingga info kepada customer itu bisa jadi terlambat ya. Kemudian, nah ini yang menjadi ujung tombak juga nih, slow after sales service. Jadi staff lambat dalam menangani keluhan customer. Kemudian lack of SOP. Jadi setiap tim punya gaya kerja berbeda tanpa SOP yang jelas. Jadi misalnya untuk dari distribusi ya, misalnya dari R&D nanti akan masuk ke produksi. Itu punya gaya kerjanya berbeda meskipun sudah ada SOP-nya, tapi tidak mengikuti. Nah ini menjadi problem juga ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mulai masuk nih. Apa sih sebenarnya service excellence? Boleh dong teman-teman share di kolom komentar. Masya Allah. Memberikan layanan melebihi ekspektasi pelanggan. Pak Yoga, Pak Bustanil, yang bisa memberikan layanan sesuai ekspektasi pelanggan. Masya Allah.
Jadi benar ya, service excellence adalah mungkin kalau secara bahasa ya pelayanan prima ya. Tapi kalau misalnya kita tarik lebih luas lagi secara definisi, memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi customer secara konsisten gitu. Ada dua kata yang kalau kita garis bawahi ya, melebihi ekspektasi secara konsisten gitu. Tapi ada catatan kecil nih, service excellence bukanlah skill, melainkan behavior. Bapak Ibu, ketika sudah puas atau ya tanda kutip lah, puas dengan pelayanan atau puas dengan produk atau jasa daripada satu perusahaan, Bapak Ibu bakal kembali nggak? Oke, Pak Yoga, yes, kembali insya Allah. Pak Muhammad Sabrun, ada Bulina, kembali. Pak Isda ya? Oke, yes, bersedia kembali, ya. Betul, repeat order, Masya Allah, benar, benar. Tergantung harga. Ya, oke, kalau ada diskonnya pasti balik lagi ya, Pak Rahmat ya. Betul juga. Insya Allah kembali order, Masya Allah. Oke, terima kasih atas responnya ya, Bapak Ibu semua. Jadi, hal yang mendasar bukan menyebabkan customer kembali. Ya, mungkin adalah dia repeat order, balik lagi, membeli layanan kita lagi, menggunakan produk kita lagi ya. Meskipun secara data tadi ada 140% customer itu dia akan rela untuk mengeluarkan lebih ya. Tapi poin pentingnya adalah yang penting adalah customer terkesan dengan pelayanan organisasi ataupun company dan menjadi advokat bagi bisnis perusahaan. Apa sih advokat? Advokat itu buah, ya, yang kalau dibelah itu bisa dipakai buat es teler dan lain-lain. Aduh, malam-malam ngomongin advokat. Poinnya adalah customer-nya terkesan, kemudian dia menjadi advokat nih. Gitu. Tanda kutip dia menjadi agennya perusahaan. Nah, penting banget kita untuk bisa memahami ya terkait customer ini. Nah, inilah poin pentingnya yang akan kita pelajari pada malam hari ini, nih, teman-teman. Jadi, 5 A's Customer Path. Ada journey-nya ya, ada jalurnya customer gitu, mulai dari dia awam sampai nanti akhirnya dia menjadi advokat, itu seperti apa sih gitu. Nah, ini kita akan masuk ke A yang pertama ya. A yang pertama adalah aware, atau dia mulai sadar nih. Jadi fase calon pelanggan atau calon customer sadar ada produk atau services. Tapi kalau misalnya si company tersebut dia tidak tidak membranding atau tidak melakukan promosi gitu kan, atau membuka resto di pinggir jalan, tapi nggak ada yang namanya spanduk, nggak ada yang namanya misalnya billboard, nggak ada yang namanya promosi, kayak nggak akan customer itu nggak akan sadar ya, calon pelanggan itu nggak akan sadar kalau misalnya Pak Bustan itu punya baru buka resto lah gitu. Nah, dari A yang pertama aware, maka akan lanjut ke A yang kedua, yaitu appeal. Customer itu dia mulai tertarik nih dengan produk. Tadi kita sering lewat di jalan tersebut ya, cuman baru sadar doang gitu ya. Oh, ada keramaian. Oh, ada banyak yang orang parkir. Ketika customer sudah mulai tertarik, maka dia dari sadar kemudian tertarik, maka dia nanti pasti dari sini dia akan mencoba untuk ask, mulai bertanya nih Bapak Ibu, fase calon customer mulai bertanya atau mencari informasi tentang produk atau services gitu. Masuklah fase berikutnya di mana customer mulai act atau action, di mana calon customer memulai aksi dengan membeli atau menggunakan produk atau services. Membeli produknya, kemudian sudah menggunakan produknya atau services tersebut ya gitu. Sampai ujungnya nanti adalah masuknya di sini. Nah, ini adalah poin utamanya ya Bapak Ibu ya. Ketika customer dia happy, dia satisfied dengan produk atau jasa tertentu, maka dia akan menjadi advokat nih. Di sini adalah fase customer mulai menganjurkan membeli atau menggunakan produk atau services. Bisnis pelayanannya cepat mungkin terkait dengan apa namanya order, terus kemudian dari order pengirimannya cepat gitu kan, relate dengan manufacturing, terus kemudian sampai di lokasi, nanti ketika ada catat produk, dia akan mereview, oh saya senang banget loh beli produk atau jasa di company tersebut, karena pada saat saya mengalami hal yang kurang mengenakan, itu fast response, kemudian saya dilayani mulai dari A sampai Z, jadi semua keluhan saya bisa teratasi dengan baik. Jadi akhirnya ketika customer-nya meskipun ada keluhan ya, tapi bisa diredam, maka nanti dia juga akan menjadi advokat yang positif. Beli produk ini aja deh, kemarin
saya ada keluhan yang kurang enak gitu kan. Misalnya produknya ada cacat nih, kemudian saya komplain. Dan setelah saya komplain, dalam waktu misalnya ya, biasanya kan ada SLA ya, ada SLA, Service Level Agreement, dalam waktu tertentu itu sudah harus di-replace produknya atau barangnya. Karena saya sudah merasakan produknya itu secara produk bagus, kemudian secara services juga bagus. Maka dia secara tidak kita bayar ya gitu ya, secara company ya, dia tuh akan menjadi marketing agent kita gitu, marketing agent, advokatnya yang positif. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Abdan terkait materi service excellence pada malam ini yang difokuskan di 5A's Customer Path. Halal, Transform, Accelerate, Ziyarah Consulting.